Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita udah sampai pada pertemuan hari ini. Hari ini hari Senin ya. Jadi ini adalah hari yang sangat bagus mengawali minggu kita pada bulan November, dan tentu ini harapannya tidak mengurangi semangat kita untuk terus berkegiatan, beraktivitas dan memberikan manfaat. Teman-teman, kita sudah sampai pada tahap pemecahan masalah. Nah, ini terutama ini juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita riset lingkungan sekitar kita, kira-kira di kosan teman-teman berapa jauh jarak dari kosan ke teman-teman ke tempat pembuangan sampah yang tidak terurus? Ada yang mau menyampaikan? Seberapa jauh ya? Silakan. Kalau saya kan di Sidodadi kan Pak. Iya. Jadi sebelum ke Cafe Edukasi itu kan sudah ada pelang dilarang buang sampah. Iya. Tapi banyak sampah di luarnya. Oke. Kira-kira dampak buruk daripada sampah yang berserakan dekat kosan Ibu seperti apa? Kan waktu banjir bulan lalu Pak, itu di situ di dekat Kampung Jawa situ daerah Sidodadi itu ada banjir Pak. Banjir situ termasuk dekat daerah kos saya, cuman bagian kos saya nggak kena banjir Pak. Itu gara-gara sampah itu Pak. Oke, Sampahnya kan pendek-pendek. dampak buruknya ketika sampah itu berserakan apa yang Ibu rasakan? Nggak nyaman dipandang. Oke, nggak nyaman dipandang, terus? Terus kalau lewat kan kecium bau aroma nggak sedap dari sampah. Oke, kemudian? Mungkin itu Pak. Oke, ada lagi. Itu berapa jauh jaraknya dari kosan? Bisa sebelum jalan situ. Kira-kira ada 1 kilo? Nggak sampai Pak. Nggak sampai 1 kilo. Itu banyak sampah yang bertumpuk. Semua orang buang sampah di situ. Nggak semua sih Pak, cuman nampak bertumpuk aja. Oke. Ada sampahnya yang banyak cuman yang pas ditulis dilarang buang sampah di situ. Oke, di mana dilarang buang sampah di situ? Oke, baik, boleh tepuk tangan dulu buat kita. Nah, ini kan menarik juga ya kasus ini, di mana dilarang buang sampah malah di situ yang banyak buang sampah. Nah, yang buang sampah itu kan tentu ada makhluk hidup ya, ada seseorang ataupun beberapa orang yang membuang sampah. Dan saya yakin bahwa yang membuang sampah itu sudah bisa membaca tulisan itu, tapi tidak bisa memaknai apa isi tulisan itu. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita. Kemudian ada lagi yang mau cerita, boleh angkat tangan. 2 orang lagi. Ada yang dekat kosnya yang sampahnya berserak? Kira-kira paling jauh berapa? Ada? Boleh cerita? Atau yang setiap hari melewati tempat sampah? Ada nggak? Bagaimana? Yang di belakang yang pakai kacamata, Bapak? Ada? Berarti bersih ya lingkungannya. Yang lain, yang deretan ini bersih semua berarti? Yang belakang? Bersih, terus yang belakang? Oke, sekarang karena di lingkungan kita tadi ada kurang lebih 1 kilo lah ya. Sekarang teman-teman ada HP nggak? Nah, coba baca sampah Langsa, coba dibuka Google. Ada nggak beritanya? Sudah ada yang dapat? Timbulan sampah Langsa per hari capai 94,44 ton. 1 hari 94,4 juta ton. Oke, itu datanya dari mana? Berdasarkan Aceh Jurnal National Network, bahwasannya timbulan sampah Langsa per hari capai 94,44 ton. Oke, itu didominasi oleh sampah apa? Rumah tangga kah? Plastik? Ini datanya dihimpun berdasarkan wawancara di hari Minggu 8 Oktober 2023
Tahun kemarin, tahun lalu ya. Itu data dari Dinas Lingkungan Hidup berarti? Dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Oke, ada yang lagi? Yang lain? Yang dapat info terkait sampah di Kota Langsa? Ada yang ketemu? Ibu, apa yang Ibu dapatkan? Ada internetnya enggak? Ini ada lagi Pak. Ya, satu lagi coba. Ini apa namanya dari Serambi News. Beritanya itu warga Langsa keluhkan penanganan sampah hingga itu wali kota atau PTPA dan fakta-fakta pembuatannya. PJ wali kotanya siapa? Namanya? Senior Said Mahmud Majid. Oh, berarti wali kota sebelumnya ya, PJ wali kota sebelumnya. Berarti tahun baru juga ya. Nah, teman-teman, berdasarkan tadi hasil data yang kita analisis berdasarkan internet, kemudian hasil observasi langsung yang dilakukan oleh teman kita bahwa memang sampah itu masih mudah ditemukan di Kota Langsa. Dan ini menjadi permasalahan yang harus memang kita selesaikan. Salah satunya bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu melalui dunia pendidikan. Dunia pendidikan sentralnya kan guru. Nah, guru ini harus bisa menggerakkan peserta didiknya itu untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, banyak sekali dampaknya teman-teman. Coba kita lihat. Ini sampai ke tengah jalan. Nah, ini. Kemudian sampai ke tengah jalan berserak di mana-mana rata-rata plastik. Nah, kalau kita ingat cerita saya dulu, plastik ini kan tidak bisa mengurai. Dia hanya bisa pecah dalam bentuk partikel. Kemudian itu dibawa kemana-mana sampai ke laut, di bawah hujan, lewat air. Nah, jadi datang kita lah yang beli ikan. Akhirnya ikan itu memakan plastik, kita pun makan ikan yang berplastik. Ini kan bisa mengurai, bahkan mungkin kita bisa tidak sehat. Kenapa mudah penyakit? Karena makanan kita memang tidak sehat. Nah, cara mengatasinya itu melalui dunia pendidikan tadi. Kita perkenalkan kepada peserta didik kita supaya anak-anak didik kita itu bukan hanya paham terkait tulisan, tapi betul-betul paham terkait permasalahan. Nah, jangan sampai nanti siswa kita sudah mampu membaca dilarang buang sampah di sini, tapi tetap buang sampah. Dan mereka kan nanti akan menjadi anggota masyarakat, dan dia juga yang akan memberi contoh kepada teman-temannya yang lain. Makanya dari sekarang kita persiapkan. Nah, salah satunya bagaimana? Seperti diskusi kita sebelumnya, gunakan modul ajar yang bisa mengintegrasikan dengan permasalahan yang memang sedang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, jadi itu kriteria kurikulum merdeka ini adalah permasalahan yang memang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi jangan jauh-jauh cari masalahnya, tapi carilah masalah yang memang ada di lingkungan sekitar kita. Makanya sangat penting teman-teman untuk menganalisis terkait etika lingkungan seperti apa, karena memang faktanya itu di Langsa itu permasalahannya seperti itu. Nah, saya setiap hari jalan pulang lewat jembatan Merandih Merandih Dayah ya. Sebelah kiri itu sampai ada tali polisi. Tapi di situ tetap aja orang buang sampah. Jadi tidak ada lagi rasa biasanya kan orang kalau sama polisi udah takut ya, tapi faktanya itu pun tidak ditakuti lagi. Akhirnya tetap setiap hari orang buang sampah. Bahkan di jembatan itu berserak sampah di dalam plastik. Mungkin terburu-buru ya, nggak sempat buang ke sungai, akhirnya jatuh ditinggal aja. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kita sebagai guru ini harusnya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Makanya teman-teman, setelah datang ke sekolah itu betul-betul dianalisis terkait etika lingkungan. Kemudian cara penyelesaian masalahnya bagaimana? Nah, manfaatkan kearifan lokal kita. Nah, kemarin saya lihat kakak angkatan kalian yang kelasnya sama Bu Rapita, yang kelasnya sama Bu Juli, ada merajut, menganyam. Itu kan menggunakan apa? Bisa menggunakan dari sampah, kemudian bisa juga menggunakan dari pandan, itu kan bisa mengurai.
Nah, jadi kalau kita belanja bawa aja tas yang terbuat dari daun pandan itu. Jadi kalau dia rusak, dia tidak mengotori lingkungan, bahkan bisa menjadi pupuk kompos bagi lingkungan kita, bagi tumbuh-tumbuhan kita. Nah, itu salah satu kearifan lokal yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita cara mengatasi permasalahan lingkungan. Jadi jangan suka sekali setiap kali ke pasar beli bawang 1 plastik, beli es krim 1 plastik. Kalau ada 10 kali belanja bahan, maka ada 10 jenis plastik. Kalau satu kelas ini setiap hari belanja 10 kali 10 udah 100 plastik. Dan wajar saja data tadi 40 berapa juta ton, 40,4 juta ton. 90,4 juta ton per hari ya. Nah, mungkin aja. Nah, ini ya kita aja mahasiswa PGSD hampir 800. Setiap hari lah belanja. Membawa pulang ke kosan 10 plastik. 800 kali 100 berapa? Banyak ya. Nah, jadi makanya itu yang harus kita hindari teman-teman sekarang. Nah, yang suka bawa tumbler, boleh angkat tumblernya siapa aja di sini? Boleh tunjukkan. Nah, 1, 2 yang tinggi. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mengatasi pencemaran lingkungan, untuk mengurangi plastik. Ini kan bisa dipakai berulang dan lebih hemat. Bayangkan kita beli air galon itu 5.000, yang hangatnya 7.000 ataupun 25.000 yang mereknya yang agak tinggi. Dan itu bisa kita minum berhari-hari. Tapi coba kita beli yang memang kemasannya botol mineral itu harga 5.000, 4.000. Kalau 10 kali aja kita belanja udah 40.000. Itu juga tidak hemat, lingkungan rusak, ekonomi kita lemah. Dan ada riset juga yang mengatakan kenapa masyarakat Indonesia ini sulit kaya, karena airnya itu mahal. Nah, bayangkan teman-teman mengeluarkan uang untuk konsumsi air berapa? 5.000 kali 30 berapa? 100 berapa? 5 kali 30 150.000. Nah, sebegitu banyak uang yang kita keluarkan untuk air mineral. Belum lagi adik kita, belum lagi ayah kita, belum lagi ibu kita, udah berapa juta per bulan harus mengeluarkan khusus untuk beli air. Makanya kita sulit kaya. Itu salah satu risetnya. Nah, ternyata berarti dari hasil riset itu kita mengurangi penggunaan air yang memang harganya mahal. Nah, jadi kita beli banyak, itu saja yang kita konsumsi daripada kita beli yang kemasan yang 300 liter ataupun yang harga 1.001 itu kita harus mengkonsumsi berapa banyak per hari. Itu ya teman-teman. Dan kemudian kita sebagai guru itu harus mampu mengembangkan modul ajar yang bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan di sekitar tadi. Salah satunya adalah masalah sampah tadi. Kemudian media pembelajaran juga begitu, harus mampu membuat media pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan siswa yang tidak peduli lingkungan. Ini harus kita pikirkan, harus berpikir kritis kita. Nah, kemudian ada LKPD juga. LKPD harus kita buat, harus kita kembangkan yang bisa memang memfasilitasi peserta didik kita itu untuk memecahkan permasalahan lingkungan. Kemudian ada juga modul ajarnya, ada bahan ajarnya, itu semua kita buat untuk memfasilitasi supaya peserta didik kita itu cinta terhadap lingkungan. Mulai sesuai dengan usianya, kita ajarkan dulu dia tidak memetik bunga ketika bunga mekar, tidak mencoret-coret dinding, ketika ada sampah tidak disimpan di kolong meja. Nah, kemudian membersihkan ruangan, tidak menunggu jadwal piket. Nah, kemudian dia membuang sampah tidak hanya di depan guru, tapi ada inisiatif. Hal-hal sederhana itu dulu yang kita ajarkan. Kalau sudah ke toilet, kerannya harus dimatikan, lampunya harus dimatikan. Kalau sudah penuh tempat air, wadah airnya, itu jangan dibiarkan kerannya hidup, tapi dimatikan. Kan banyak orang ya, kalau kita ke masjid, sepanjang kita di toilet itu, sepanjang itulah kita dengar air hidup. Nah, itu juga bagian orang tidak peduli terhadap lingkungan. Hal-hal sederhana itu sesuai dengan usia peserta didik kita yang kita ajarkan. Nah, melalui ya tadi modul ajar, media pembelajaran, kemudian bahan ajarnya juga, semua harus kita fasilitasi.
Nah, caranya itu harus memperbanyak bacaan, kemudian bagaimana menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Jangan hanya sebatas memindahkan apa yang di buku menjadi digital. Nah, jadi jangan seperti itu, tapi betul-betul kalau kita mengembangkan bahan ajar digital, tapi berikan kesempatan, ya kita berikan kesempatan kepada siswa kita itu untuk menggerakkan motoriknya. Nah, sekarang kan lebih banyak siswa kita itu hanya membaca digital aja, tapi motorik kasarnya tidak hidup, tidak bergerak, tidak difasilitasi dengan baik. Bahkan kalau kita terlalu sering memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menggunakan gadget, nah coba baca berita-berita, video-video di YouTube. Banyak anak-anak sekarang tantrum, mudah marah gara-gara perangkat smartphone tadi. Nah, bahkan ada video terbaru dia rela menghancurkan semua ruangannya karena HP-nya itu diambil oleh orang tuanya. Kemarin saya lihat videonya seperti itu. Begitu mengerikan, teman-teman. Makanya hati-hati. Nah, jangan terjebak kita dengan kemajuan teknologi, tapi pikiran siswa kita itu tidak kita fasilitasi sesuai dengan keadaan kita hari ini. Itu ya, teman-teman. Jangan fanatik nanti gara-gara kita siswa kita terhadap perangkat teknologi, sangat berbahaya. Kemarin ada saya tunjukkan di kelas ini juga bagaimana dampak mental daripada peserta didik kita karena setiap hari difasilitasi dengan perangkat digital. Itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan terkait hal ini? Ada? Saya berharap itu ya, jadi nanti tinggal baca-baca aja, riset-riset aja. Jadi semua produk yang teman-teman kembangkan itu harus mampu memecahkan masalah. Jadi ketika kita expo, datang guru-guru ke sini, dia melihat, oh saya harus menerapkan seperti ini. Supaya sekolah saya bersih daripada sampah. Supaya lingkungan saya bersih dari sampah. Jangan sampai nanti datang gurunya ke sini tidak bisa membawa pulang apa-apa. Bahkan bisa aja apa yang kita tawarkan itu sudah terjadi di sekolah mereka. Kalau bisa ada keterbaharuan, ada novelty-nya yang memang selama ini tidak mereka miliki tapi kita miliki oleh kita. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman semua? Ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Nah, ini yang mengontrol presentasi silahkan dilanjutkan ya. Nanti kabari saya. Saya lanjut untuk rapat bersama teman-teman yang lain terkait akreditasi kita. Itu saja untuk hari ini pengantar dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.